Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengembangan masyarakat lahan kering di Desa Banyuaju dengan studi kasus yaitu di kelompok Tani Karya Setya. Sebelumnya, perkenalan nama anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Koordinator Nabila dengan NIM 029, lanjut ada Adinda Alfi Syahrin dengan NIM 033, terus dilanjut Tika Tri Puspitasari dengan NIM 109, lanjut ada Muhammad Ilham Nur Rohim dengan NIM 021, dan saya sendiri yaitu Muhammad Januar Bahrianto dengan NIM 141. Yang pertama mengenai gambaran umum. Untuk gambaran umumnya yaitu Desa Banyuaju ini merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, yang dimana mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai petani, yang dimana mengandalkan hasil pertanian seperti padi, jagung, serta tanaman kebun untuk kebutuhan rumah tangganya. Selain bertani, banyak warga di Desa Banyuaju ini yang masih bekerja serabutan seperti menjadi kuli bangunan. Ini diakibatkan karena adanya tantangan dalam melakukan kegiatan bertani, seperti kekeringan dan terbatasnya pasokan air. Ini disebabkan karena sistem pengairan yang digunakan itu merupakan sistem tanda hujan, dan ketika diterapkan sistem itu, tanda hujan ini tidak bisa mencakupi kebutuhan air yang ada di Desa Banyuaju. Sehingga hal tersebut banyak petani yang meninggalkan profesinya karena ketidakpastian terhadap hasil panen. Penurunan jumlah petani aktif dan anggapan bahwa bertani tidak menguntungkan membuat kemiskinan tetap menjadi masalah utama di Desa Banyuaju ini. Dan untuk itu penelitian dan inisiatif pembangunan di Desa Banyuaju penting untuk mengidentifikasi akar masalah dan merancang solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan potensi lokal. Selanjutnya yaitu adanya identifikasi kerentanan. Nah, di Desa Banyuaju ini teridentifikasi hanya 2 kemiskinan yang terjadi di masyarakatnya. Yang pertama yaitu kemiskinan natural dan yang kedua yaitu kemiskinan kultural. Untuk kemiskinan natural sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama kemiskinan sejak lahir dan kelahiran di daerah terpencil. Untuk kemiskinan sejak lahir ini disebabkan karena lahir di wilayah memiliki tanah tandus, air terbatas, dan sumber daya alam yang sulit dieksploitasi untuk pertanian atau kegiatan ekonomi lainnya. Untuk implikasinya yaitu keterbatasan mata pencarian yang dialami oleh warga desanya dan tingkat kemiskinan yang tinggi karena tidak adanya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Untuk yang kedua yaitu kelahiran di daerah terpencil disebabkan karena seorang ini lahir di daerah terpencil yang jauh dari pusat ekonomi dan memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Untuk implikasinya yaitu yang pertama terbatasnya akses pendidikan yang dialami oleh masyarakatnya, yang kedua yaitu keterbatasan layanan kesehatan dan kemiskinan antar generasi di masyarakatnya. Untuk identifikasi yang kedua yaitu dari kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural sendiri diidentifikasi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu gaya hidup konsumtif, yang kedua norma budaya yang tidak mendorong pendidikan, dan yang terakhir yaitu budaya yang mementingkan tradisi daripada perubahan ekonomi. Untuk yang pertama gaya hidup konsumtif disebabkan karena masyarakat memilih untuk menghabiskan penghasilan untuk barang-barang konsumsi, hiburan, atau tren terbaru daripada menabung atau berinvestasi. Untuk implikasinya yaitu keterbatasan tabungan dan investasi, yang kedua siklus hutang, yang ketiga yaitu rendahnya pemahaman literasi keuangan. Untuk yang kedua yaitu norma budaya yang tidak mendorong pendidikan disebabkan karena adanya kelompok yang menganggap pendidikan formal tidak penting atau diabaikan karena prioritas pada pekerjaan informal atau tugas rumah tangga dari usia dini. Untuk implikasinya yaitu rendahnya tingkat pendidikan,
kurangnya mobilitas sosial, yang ketiga yaitu terjebak dalam pekerjaan yang berupah rendah. Yang terakhir yaitu budaya yang mementingkan tradisi daripada perubahan ekonomi. Banyak kelompok yang menganggap dan sangat menghargai tradisi dan situs budayanya, sehingga menolak modernisasi atau inovasi yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Masyarakat mungkin menghabiskan sumber daya untuk upacara adat, perayaan, atau keperluan sosial lainnya. Implikasinya yaitu pengeluaran yang tidak produktif, yang kedua yaitu menolak teknologi atau inovasi, yang ketiga yaitu stagnasi ekonomi yang dialami oleh masyarakatnya. Selanjutnya, identifikasi ketidakberdayaan pada pendekatan SLF yang mencakup 3 indikator. Yang pertama ada trends, yang kedua ada seasons, dan yang terakhir ada shocks. Pada tren sendiri yakni ada 3, 1 kemiskinan natural, 2 kemiskinan kultural, dan yang ketiga budaya yang mementingkan tradisi. Pada kemiskinan natural ini, seperti tidak adanya kesemangatan untuk memajukan diri karena lahir di wilayah dengan tanah yang tandus dan air yang terbatas. Untuk implikasinya, keterbatasan mata pencaharian dan peluang ekonomi, ketergantungan bantuan dari pemerintah, dan terbatasnya akses ke pendidikan. Selanjutnya, untuk kemiskinan kulturalnya, seperti gaya hidup konsumtif yang mengutamakan pengeluaran untuk barang-barang konsumsi. Untuk implikasinya yakni keterbatasan tabungan dan investasi untuk masa depan dan siklus hutang yang memperburuk kondisi finansial. Yang terakhir dari trends yakni ada budaya yang mementingkan tradisi seperti penolakan terhadap inovasi dan modernisasi. Untuk implikasinya sendiri yakni pengeluaran untuk upacara adat yang tidak produktif dan stagnasi ekonomi karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya pada seasons, yakni seasons ini mencakup 2. Yang pertama ada kelahiran di daerah terpencil dan norma budaya yang tidak mendorong pendidikan. Pada kelahiran di daerah terpencil ini seperti memiliki akses yang terbatas terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Implikasinya sendiri yakni terbatasnya akses pendidikan, keterbatasan layanan kesehatan, dan kemiskinan antar generasi. Selanjutnya untuk norma budaya yang tidak mendorong pendidikan seperti menganggap pendidikan formal tidak penting atau diabaikan karena prioritas pada pekerjaan informal atau tugas rumah tangga yang dari usia dini. Untuk implikasinya sendiri yakni rendahnya tingkat pendidikan, terjebak dalam pekerjaan berupa rendah, dan kurangnya mobilitas sosial. Selanjutnya dari indikator yang terakhir ada shock. Shock ini ada 2, yakni bencana alam dan kelahiran di daerah terpencil. Untuk bencana alam sendiri seperti banjir atau kekeringan yang dapat merusak lahan pertanian dan mengganggu pasokan pangan. Untuk implikasinya yakni penurunan pendapatan petani dan peningkatan kemiskinan. Selanjutnya yang terakhir yakni kelahiran di daerah terpencil. Seperti penurunan harga komoditas pertanian yang dapat menyebabkan kerugian bagi petani. Untuk implikasinya Baik, dilanjut dari saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi potensial apa saja yang ada di Desa Banyuaju. Dari slide sebelumnya yang sudah kita bahas bahwasanya di Desa Banyuaju sendiri memiliki kerentanan terhadap ekonomi. Namun, ada pun potensi yang dapat dikembangkan dari masyarakat Desa Banyuaju sendiri. Yang pertama yaitu potensi pertanian dan juga perkebunan, di mana perlu kita ketahui bahwasanya petani yang ada di Desa Banyuaju memiliki tanah yang cukup kering. Maka potensi yang cocok ditanam di Desa Banyuaju sendiri yaitu tanaman pangan seperti jagung. Masyarakat di sana juga menanam tanaman pangan seperti jagung, tidak hanya menanam tanaman pangan seperti padi saja. Namun, tidak jarang masyarakat di Desa Banyuaju itu sendiri menanam tanaman yang ada di depan rumah seperti cabai, terong, kacang panjang untuk keperluan konsumsi pribadinya sendiri. Untuk yang kedua yaitu potensi peternakan. Banyak sekali warga masyarakat yang ada di Desa Banyuaju melakukan kegiatan beternak seperti beternak udang, sapi, kambing, dan juga unggas. Peternakan menjadi potensi kedua yang memiliki prospek besar bagi warga Desa Banyuaju selain bidang pertanian. Untuk yang ketiga yaitu adanya pemanfaatan teknologi pertanian dan juga adanya peran pendamping pemerintah pusat untuk membantu Desa Banyuaju mengembangkan perekonomiannya. Di antaranya yaitu bantuan yang ada di bidang pertanian seperti alsintan, sumber mata air. Di sini sumber mata air yang sudah berjalan yaitu sumur bor dan juga pupuk subsidi.
di Desa Banyuaju sendiri juga memiliki organisasi kelompok tani yang bernama Karya Satya yang dilakukan untuk mengawasi dan juga mengontrol jalannya usaha tani di desa tersebut. Selanjutnya yaitu ada program usulan. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini saya akan menyebutkan 5 program usulan. Yang pertama yaitu mengusulkan program dengan mengajak petani untuk menerapkan agroforestry untuk menanam tanaman pendamping yang dapat bertahan di lahan kering, di mana menerapkan tanaman agroforestry industri sendiri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Banyuaju. Yang kedua yaitu mengusulkan program kemitraan KUD untuk para petani. Yang ketiga mengusulkan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa. Yang keempat sendiri untuk mengusulkan program pelatihan kemitraan pertanian seperti kerajinan tangan, pengelolaan hasil tani menjadi produk bernilai tambah. Yang terakhir yaitu mengusulkan penanaman komoditas yang ditanam seperti tanaman hortikultura seperti buah naga, karena yang kita ketahui bahwasanya buah naga sendiri itu cocok untuk ditanam di lahan yang kering. Selanjutnya yaitu ada indikator keberhasilan program. Yang pertama yaitu penerapan teknologi pertanian, di mana penerapan teknologi pertanian sendiri dapat meningkatkan jumlah petani yang mengadopsi teknologi pertanian baru, misalnya sistem irigasi tetes, pupuk organik, dan juga agroforestry industri. Yang kedua yaitu meningkatkannya luas lahan pertanian yang menerapkan sistem agroforestry industri dengan tanaman buah naga dan juga hortikultura. Yang kedua, kemitraan dengan KUD. Untuk kemitraan dengan KUD sendiri, di mana petani dapat meningkatkan jumlah petani yang bergabung dalam KUD. Yang kedua, meningkatkannya volume penjualan hasil pertanian melalui KUD. Yang ketiga, yaitu meningkatkan akses pertanian terhadap sarana produksi pertanian melalui KUD. Yang ketiga, yaitu ada pengembangan BUMDes. Pengembangan BUMDes sendiri itu sangat penting dilakukan pada Desa Banyuaju, di mana adanya pengembangan BUMDes sendiri dapat meningkatkan pendapatan BUMDes dari usaha-usaha produktif. Yang kedua, terbukanya lapangan kerja baru melalui BUMDes. Yang ketiga, adanya pelatihan keterampilan non pertanian. Dan yang keempat, meningkatkan jumlah petani yang mengikuti pelatihan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan jumlah produk olahan pertanian yang dihasilkan dan juga dipasarkan. Untuk yang terakhir yaitu mengenai perbaikan infrastruktur. Adanya peningkatan infrastruktur sendiri dapat meningkatkan akses para petani untuk melakukan pertanian, seperti nantinya jalan yang akan diaspal ataupun diperbaiki. Yang kedua, meningkatkan kapasitas dan juga efisiensi sistem irigasi. Yang terakhir yaitu menurunnya biaya transportasi hasil pertanian. Oke, lanjutkan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program penyuluhan dan pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah melalui sistem maksud saya agroforestry dalam siklus SLF. Dalam identifikasi kebutuhannya, pada tahap ini, pengimplementasian program dimulai dengan analisis situasi mengenai potensi pekarangan rumah serta tingkat pengetahuan tani ataupun warga tentang agroforestry, pengolahan kerajinan tangan, dan BUMDes. Lalu dilakukan survei untuk mengetahui minat keluarga anggota kelompok tani terhadap pemanfaatan pekarangan rumah untuk agroforestry, juga dapat dilakukan dalam pelatihan dalam siklus SLF ini. Untuk selanjutnya adalah perencanaan program. Dengan adanya pelatihan yang mencakup agroforestry, teknik budidaya, dan manajemen pekarangan rumah disusun, serta dilakukan penjadwalan kegiatan seperti penjualan pelatihan. Tak hanya itu, seperti pelatihan pembuatan kerajinan tangan serta penjualannya ataupun marketing dari kerajinan tangan dan hasil-hasil agroforestry tersebut dapat dilakukan dan diajarkan selama pelatihan tersebut. Lalu yang kemudian adalah pelaksanaan program. Terdapat 3 pelaksanaan. Yang pertama adalah acara sosialisasi dan penyuluhan mengenai agroforestry tersebut. Lalu pelaksanaan praktik pelaksanaan agroforestry di lapang, yaitu bisa di pekarangan ataupun di pinggir-pinggir jalan di Desa Banyuaju. Lalu ada pendampingan dan bimbingan pasca praktik dengan pemberian dukungan dan arahan kepada peserta setelah mereka melakukan praktik penanaman serta melakukannya saat kunjungan lapangan. Lalu ada monitoring atau pengawasan dan evaluasi dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan peserta dalam merawat area agroforestry yang telah mereka kelola. Lalu pengawasan pelatihan kerajinan tangan serta BUMDes yang ada di Desa Banyuaju nantinya itu akan dievaluasi dan mengukur seberapa berhasilkah program dengan indikator-indikator yang
tentunya udah kita tetapkan sebelumnya untuk mengetahui seberapa berhasil dari program-program yang kita usulkan tersebut. Oke, yang terakhir yaitu program pemberdayaan di Desa Banyuaju itu diharapkan mampu mengatasi sebagian besar permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dan pemberdayaan melalui peningkatan keterampilan serta akses pasar yang mudah. Diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan serta taraf hidup masyarakat bisa meningkat. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, namun juga pada pembangunan karakter masyarakat yang mandiri dan inovatif. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.